Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video resume materi dari sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucipto Adi Wijaya dengan NIM 11123000002. Perkenalkan, nama saya Abdul Manu dengan NIM 11123000043. Mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Prodi Administrasi Negara dengan mata kuliah Jejaring Kebijakan dan Pemerintahan yang diampu oleh dosen Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Baik, saya lanjutkan langsung ke dalam pembahasan materi. Langsung saja saya akan membahas resume yang pertama, yaitu implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan. Konsep utamanya, materi ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor yang bekerja sama melalui kolaborasi, koordinasi, dan negosiasi. Implementasi kebijakan diartikan sebagai proses menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep penting yang diangkat dalam konsep utama ini yaitu penerjemah kebijakan, koordinasi aktor, distribusi sumber daya, dan pengawasan serta evaluasi. Adapun teori atau model yang relevan dari implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan itu ada 4. Teori jejaring kebijakan menjadi landasan dalam memahami dinamika interdependensi antara aktor. Beberapa aspek penting dari teori ini adalah yang pertama, yaitu interdependensi. Aktor saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kolaborasi. Kerjasama yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, fleksibilitas. Kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang berubah. Dan yang keempat, kompleksitas, tantangan dalam mengelola berbagai kepentingan yang ada di dalam jejaring. Langsung saja saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu studi kasus yang dijelaskan dalam resume materi ini. Studi kasus yang diangkat untuk materi implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan ini adalah implementasi kebijakan vaksinasi. Dalam konteks ini, beberapa poin penting yang dijelaskan dari studi kasus vaksinasi yaitu yang pertama, peran aktor. Pemerintah sebagai koordinator utama, sektor swasta sebagai penyedia sumber daya, LSM sebagai advokasi dan pelaksana program, serta masyarakat sebagai partisipan aktif. Yang kedua, tantangan yang dihadapi. Kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya, komunikasi yang lemah, dan konflik kepentingan. Dan yang ketiga, hasil implementasi. Meskipun kolaborasi mempercepat vaksinasi, beberapa daerah masih tertinggal akibat masalah koordinasi. Saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu analisis kritis dari relevansi materi implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan. Adapun analisis kritisnya yaitu jejaring kebijakan memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas implementasi melalui fleksibilitas dan kolaborasi. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi, sumber daya terbatas, komunikasi yang lemah, dan konflik kepentingan dapat menghambat keberhasilannya dalam konteks distribusi vaksin. Meskipun kolaborasi mempercepat pencapaian tujuan, tantangan koordinasi menunjukkan bahwa jejaring kebijakan memerlukan perbaikan dalam pengelolaan konflik antar aktor. Adapun relevansi materinya, materi ini relevan untuk memahami bagaimana jejaring kebijakan dapat dioptimalkan dalam implementasi kebijakan publik, terutama di era kompleksitas dan interdependensi saat ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi resume yang kedua, yaitu resume materi tantangan dalam implementasi kebijakan, koordinasi logistik, konflik antar aktor. Adapun konsep utamanya menjelaskan beberapa konsep kunci yang diangkat adalah yang pertama, koordinasi, yang kedua, logistik, dan yang ketiga, penyelesaian konflik. Materi ini membahas tantangan utama dalam implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan yang melibatkan banyak aktor dan peran dan kepentingan berbeda.
Proses implementasi kebijakan didefinisikan sebagai upaya menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata yang memerlukan koordinasi, manajemen sumber daya, dan pengelolaan konflik. Yang kedua, teori atau model yang relevan dari tantangan dalam implementasi kebijakan, koordinasi logistik, konflik antar aktor. Yang pertama, ada kompleksitas terjadi, yang kedua komunikasi efektif, yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Nah, ketiga teori kebijakan ini menjadi landasan dalam memahami dinamika interaksi antar aktor. Selanjutnya saya akan membahas yang ketiga, itu studi kasus yang dijelaskan. Studi kasus yang disoroti untuk materi tantangan dalam implementasi kebijakan, koordinasi logistik, konflik antar aktor ini adalah tantangan implementasi kebijakan di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan banjir. Beberapa poin dari kasus ini mencakup yang pertama, koordinasi yang lemah, yang kedua kendala infrastruktur, dan yang ketiga perbedaan prioritas. Dan yang keempat, saya akan membahas analisis kritis dari relevansi materi, tantangan dalam implementasi kebijakan, koordinasi logistik, dan konflik antar aktor. Adapun analisis kritisnya adalah materi ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks kebijakan publik saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan kompleks di lapangan. Analisis kritis terhadap materi tantangan dalam implementasi kebijakan yaitu yang pertama, urgensi koordinasi, yang kedua, adaptasi teknologi, yang ketiga, keterlibatan masyarakat, dan yang keempat, penyelesaian konflik. Adapun relevansi materi dari resume materi ini yaitu materi ini relevan dalam konteks kebijakan publik di Indonesia yang sering menghadapi tantangan serupa, terutama dalam sektor bencana, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Strategi yang efektif dapat diadopsi untuk memperbaiki implementasi kebijakan di berbagai sektor lainnya. Baik, di materi selanjutnya yaitu membahas tentang evaluasi kebijakan. Konsep utama yang terdapat di materi ini adalah materi ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi kebijakan dalam konteks jaring kebijakan dan pemerintahan. Evaluasi kebijakan dan pemerintahan sebagai proses sistematis untuk menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan kinerja, dampak, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan. Konsep ini memiliki inti yang dianggap mencangkup pertama akuntabilitas, pembelanjaan berkelanjutan, efisiensi dan efektivitas, serta penguatan koordinasi. Teori atau model yang relevan, beberapa kerangka kerja yang relevan dalam evaluasi kebijakan meliputi pertama, logical framework atau log frame, kedua partisipator evaluation, outcome mapping, serta theory of change atau TOC. Kemudian studi kasus yang dijelaskan. Studi kasus yang disoroti adalah evaluasi jaring kebijakan dalam penanggulangan bencana kasus banjir. Elemen yang dianalisis meliputi pertama, input, yaitu pendanaan alat logistik dan koordinasi antar pemerintah. Kedua, proses, mekanisme tanggapan darurat dan komunikasi antar aktor. Ketiga, outputnya, distribusi antar logistik ke wilayah terdampak. Outcome, penurunan jumlah korban dan percepatan pemulihan. Impactnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Analisis kritis dari relevansi materi evaluasi kebijakan, kerangka evaluasi dalam konteks jejaring kebijakan dan pemerintahan. Analisis kritis, evaluasi kebijakan dalam jaring memiliki manfaat besar termasuk peningkatan transparansi, perbaikan kebijakan di masa depan, berkelanjutan program, dan penguatan kolaborasi antar aktor. Relevansi materi ini relevan untuk evaluasi kebijakan yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program yang berkaitan dengan konteks jaring kebijakan modern. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi multisektor,
Evaluasi dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan publik. Materi terakhir adalah inovasi dalam jejaring kebijakan. Konsep utama materi ini membahas peran inovasi jejaring kebijakan serta pengaruh digitalisasi dalam teknologi terhadap tata kelola pemerintahan. Konsep utama yang diangkat adalah inovasi kebijakan dan digitalisasi teknologi. Teori, model, dan relevan. Pertama ada model kolaborasi multisektor dan teori inovasi terbuka. Studi kasus yang dijelaskan yaitu sistem e-government di Estonia mencangkup satu digitalisasi layanan, penggunaan blockchain, dan hasil. Analisis kritis dari relevansi materi inovasi dalam jejaring kebijakan. Pertama, pentingnya digitalisasi, keamanan data, resistensi terhadap perubahan, serta kolaborasi multisektor sebagai analisis kritis. Kedua, ada relevansi materi. Materi ini relevan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks dan dalam konteks modernisasi pemerintahan dan pengembangan kebijakan publik, di mana teknologi dan inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas pemerintahan. Pendekatan baru ini mendorong kolaborasi antar beberapa pihak termasuk pemerintahan, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih